Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Para sedulur kabeh, dimanapun kalian berada, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan membuka hati dengan penuh kesadaran. Karena apa yang akan kita bahas malam ini bukan cerita sembarangan, bukan pula sekadar hiburan. Ini adalah ilmu Primbon Jawa kuno, warisan leluhur, yang selama puluhan bahkan ratusan tahun hanya disampaikan dari mulut ke mulut, dan tidak semua orang diizinkan untuk mengetahuinya. Terutama, jika Anda lahir dengan weton pahing. Banyak orang pahing tumbuh dengan perasaan aneh dalam hidupnya, merasa selalu kuat, tapi sering kelelahan batin, merasa punya potensi besar, tapi hidup seperti tertahan, merasa rezeki ada, namun sulit benar-benar menetap. Dan yang paling sering terjadi, weton pahing kerap dianggap sebagai orang yang hidupnya berat sejak awal, penuh ujian, penuh tanggung jawab, penuh pengorbanan. Namun menurut Primbon Jawa, itulah tanda awal bahwa weton pahing bukan orang biasa. Primbon menyebutkan bahwa pahing berada di bawah energi panas dan tajam, energi api kehidupan. Energi ini tidak diberikan kepada sembarang weton. Hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang mampu memikul beban besar, dan kelak menjadi penyangga rezeki, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Masalahnya, banyak weton pahing tidak pernah diajari cara mengendalikan energinya. Api yang seharusnya menerangi jalan hidup, justru membakar batin, kekuatan yang seharusnya menarik rezeki, justru habis untuk menahan masalah. Primbon Jawa menuliskan sebuah kalimat yang sangat dalam maknanya. Weton pahing iku geni gede, nanging yen ora diwadahi, uri pemung dadi kobongan. Artinya, weton pahing adalah api besar, namun jika tidak diberi wadah, hidupnya hanya akan dipenuhi kebakaran demi kebakaran. Inilah sebabnya, banyak pahing yang kerja keras tapi hasilnya terasa sedikit, berjuang sendirian tanpa dukungan, sering membantu orang lain, tapi dirinya tertinggal, hampir berhasil, tapi selalu ada saja penghalang. Padahal menurut Primbon, rezeki pahing bukan rezeki kecil. Hanya saja, jalannya tidak lurus, dan tidak bisa ditempuh dengan cara orang lain. Karena itulah, dalam video ini, saya akan membuka 3 langkah ringan, yang tidak membutuhkan modal besar, tidak membutuhkan pusaka mahal, tidak pula ritual berat. Langkah-langkah ini justru sederhana, tapi jarang diajarkan, dan sering diremehkan. Perlu Anda pahami baik-baik, bukan langkahnya yang berat, melainkan kesadaran untuk menjalankannya. Jika Anda weton pahing, dan selama ini merasa hidup seperti berjalan di tempat, bisa jadi inilah pintu awal perubahan Anda. Dan dengarkan dengan sungguh-sungguh sampai akhir, karena langkah ketiga adalah kunci yang paling sering diabaikan. Padahal menurut Primbon, disitulah letak perubahan nasib yang sesungguhnya. Para sedulur kabeh, jika Anda lahir dengan weton pahing, ada satu hal penting yang harus Anda pahami sejak awal. Anda tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Namun ironisnya, justru banyak weton pahing yang tumbuh dengan kehidupan penuh tekanan, seolah-olah takdir selalu menguji tanpa jeda. Menurut Primbon Jawa kuno, karakter weton pahing terbentuk dari pertemuan energi hari dan pasaran yang keras, menciptakan watak yang kuat di luar, rapuh di dalam, namun menyimpan potensi besar yang tersembunyi. Weton pahing dikenal memiliki sifat tangguh menghadapi masalah, tidak mudah menyerah walau berkali-kali jatuh, punya naluri tajam terhadap bahaya dan peluang, lebih mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Namun di balik semua itu, Primbon juga mencatat sisi gelap weton pahing yang sering tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Pahing adalah tipe orang yang jarang mengeluh, tetapi ketika lelah, ia memendam segalanya sendirian. Ia terlihat kuat, padahal batinnya sering berkecamuk. Ia terlihat tenang, padahal pikirannya tak pernah benar-benar berhenti. Primbon menyebutkan sebuah pitutur penting. Pahing iku ora ringkih, nanging kerep lali ngopeni atine dewe. Artinya, weton pahing bukan orang lemah, namun sering lupa merawat batinnya sendiri. Inilah sebabnya mengapa banyak pahing merasa,
Hidup terasa berat meski tidak malas, rezeki datang tapi cepat habis, kesempatan muncul tapi selalu gagal di ujung dihormati, tapi jarang benar-benar dibantu. Secara spiritual, weton pahing membawa energi panas, energi api. Api ini adalah sumber kekuatan, keberanian, dan daya juang. Namun api juga bisa menjadi sumber kehancuran jika tidak dikendalikan. Ketika emosi pahing tidak tertata, api berubah menjadi amarah terpendam, api berubah menjadi ambisi tanpa arah, api berubah menjadi kegelisahan berkepanjangan. Dan saat itulah, menurut Primbon, jalan rezeki pahing mulai menyempit. Bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena energi batin pahing sendiri yang tidak seimbang. Primbon Jawa mengajarkan bahwa weton pahing bukan diciptakan untuk mengikuti arus, melainkan untuk menciptakan jalannya sendiri. Namun jalan itu hanya akan terbuka jika pahing mengenali siapa dirinya sebenarnya. Jika pahing memaksakan diri hidup seperti weton lain, maka hidupnya akan penuh gesekan. Tapi jika pahing hidup sesuai karakternya, tegas, jujur, sederhana, dan terarah, maka wibawa dan rezeki akan datang perlahan tapi pasti. Inilah mengapa banyak pahing baru benar-benar berhasil di usia matang, setelah ia berdamai dengan dirinya sendiri, dan tidak lagi memerangi batinnya setiap hari. Bab ini adalah cermin, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menyadarkan. Karena sebelum melangkah menuju hidup berlimpah, weton pahing harus mengenali jati dirinya terlebih dahulu. Para sedulur kabeh, inilah bagian yang sering membuat banyak orang terdiam, bahkan merasa seperti sedang ditelanjangi oleh kenyataan hidupnya sendiri. Karena langkah pertama menuju hidup berlimpah bagi weton pahing bukan mencari rezeki baru, melainkan menghentikan rezeki yang selama ini bocor tanpa disadari. Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Rezeki sing bocor ora bakal yeso kebak, senajan ditambahi sepira wae. Artinya, sebesar apapun usaha seseorang jika kebocoran tidak ditutup, rezeki tidak akan pernah terasa cukup. Dan menurut Primbon, weton pahing adalah weton yang paling rawan mengalami rezeki bocor. Bukan karena pahing boros, bukan pula karena pahing malas, justru karena sifat baik dan kuatnya sendiri. Weton pahing dikenal sebagai pribadi yang tidak tega melihat orang susah, sulit berkata tidak merasa bersalah jika menolak permintaan, terbiasa memikul beban orang lain. Tanpa sadar, inilah pintu kebocoran rezeki terbesar pahing. Primbon menyebutkan bahwa setiap kali pahing menolong dengan niat terpaksa, setiap kali pahing mengorbankan diri karena tidak enakan, setiap kali pahing memendam amarah dan kecewa, maka energi rezekinya mengalir keluar perlahan. Yang lebih berbahaya, kebocoran ini tidak selalu berupa uang, bisa berupa tenaga yang habis sia-sia, waktu yang terkuras untuk orang yang salah, pikiran yang penuh beban, hati yang lelah berkepanjangan. Inilah mengapa banyak weton pahing merasa, kenapa aku sudah berusaha keras, tapi hasilnya seperti tidak pernah utuh? Jawabannya ada di sini, bukan kurang kerja, melainkan terlalu banyak yang diikhlaskan tanpa kesadaran. Primbon Jawa mengajarkan bahwa ikhlas yang salah arah adalah sumber kemiskinan batin. Langkah pertama ini sangat ringan, namun menuntut keberanian batin. Mulai sekarang, weton pahing wajib belajar menutup pintu kebocoran dengan cara berikut. Berani membedakan antara membantu dan dimanfaatkan, tidak langsung menyanggupi permintaan yang membuat batin tertekan, menghentikan kebiasaan menyimpan emosi negatif terlalu lama. Ada satu amalan batin yang sangat sederhana, namun kuat menurut Primbon. Setiap malam Jumat, atau sebelum tidur, pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, aku ikhlas melepaskan beban yang bukan milikku. Rezekiku kembali utuh dalam ridho Gusti. Ulangi dengan tenang, tanpa emosi, tanpa paksaan. Primbon percaya, saat kalimat ini diucapkan dengan kesadaran penuh, aliran energi rezeki pahing mulai menutup celah-celah bocornya. Setelah itu, Anda akan mulai merasakan perubahan kecil. Hati terasa lebih ringan, tidak mudah lelah secara batin. Masalah tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Rezeki terasa lebih awet, meski jumlahnya sama. Ingat baik-baik sedulur, menutup rezeki bocor bukan berarti menjadi pelit. Justru inilah bentuk menghargai diri sendiri.
Dan tanpa langkah pertama ini, 2 langkah berikutnya tidak akan bekerja maksimal. Karena Primbon Jawa selalu mengajarkan, wadah harus utuh sebelum diisi kelimpahan. Para sedulur kabeh, setelah weton pahing berhasil menutup kebocoran rezeki, kini kita memasuki langkah kedua yang tidak kalah penting, namun sering disalahpahami. Banyak orang mengira rezeki hanya datang dari kerja keras, padahal menurut Primbon Jawa, rezeki sejati datang ketika energi batin seseorang selaras dengan jalannya hidup. Dan disinilah letak kekuatan tersembunyi weton pahing. Primbon menyebutkan bahwa pahing memiliki daya tarik alami yang disebut pangaribawa. Pangaribawa ini bukan soal wajah, bukan pula soal harta, melainkan aura batin yang membuat orang lain percaya, segan, dan ingin mendekat. Masalahnya, pangaribawa weton pahing sering tertutup. Tertutup oleh pikiran yang terlalu sibuk, hati yang penuh kegelisahan, emosi yang tidak pernah benar-benar dilepaskan, kebiasaan tergesa-gesa dalam hidup. Ketika batin pahing tidak tenang, aura yang seharusnya menarik rezeki justru menjadi aura lelah yang menjauhkan peluang. Primbon Jawa menuliskan pitutur. Yen batine pahing ayem, wong lan rezeki dewe sing nyedhak. Artinya, ketika batin weton pahing tenang, orang dan rezeki akan mendekat dengan sendirinya. Langkah kedua ini tidak memerlukan uang, tidak membutuhkan ritual rumit, hanya membutuhkan kesadaran dan keteraturan kecil dalam keseharian. Yang pertama, menata awal hari. Weton pahing dianjurkan untuk bangun lebih pagi, sebelum matahari meninggi, bukan untuk bekerja keras, melainkan untuk menenangkan batin sebelum dunia menjadi ramai. Saat mencuci muka di pagi hari, niatkan dalam hati, aku membersihkan jalan rezekiku hari ini. Kalimat ini sederhana, namun menurut Primbon, niat yang diucapkan saat energi pagi masih murni akan langsung tertanam di alam batin. Yang kedua, menjaga gerak dan sikap. Weton pahing sering bergerak cepat karena pikirannya terlalu aktif. Mulai sekarang, biasakan berjalan sedikit lebih pelan, berbicara seperlunya, dan mengurangi reaksi berlebihan. Semakin tenang gerak pahing, semakin kuat aura wibawanya. Yang ketiga, menyelaraskan warna dan suasana. Primbon menganjurkan weton pahing untuk lebih sering menggunakan warna hitam, coklat tua, putih gading. Warna-warna ini berfungsi menstabilkan energi api pahing, bukan memadamkannya, tetapi menjadikannya hangat dan mengundang. Saat pangaribawa mulai aktif, pahing akan merasakan perubahan yang halus. Orang lebih mudah percaya, pembicaraan terasa mengalir, peluang datang tanpa dicari, rezeki terasa lebih mengalir, bukan dipaksa. Ingat sedulur, langkah kedua ini bukan untuk memamerkan diri, melainkan membuat hidup tidak lagi berat untuk dijalani. Karena bagi weton pahing, ketenangan batin adalah magnet rezeki yang paling kuat. Para sedulur kabeh, jika Anda benar-benar memahami bab ini, maka sesungguhnya setengah dari perubahan hidup Anda sudah dimulai. Karena menurut Primbon Jawa, langkah ketiga inilah yang paling menentukan, namun juga paling sering diabaikan oleh weton pahing. Langkah ini tidak terlihat, tidak bisa diukur, tidak membutuhkan tenaga atau uang. Namun justru disinilah akar perubahan nasib berada. Primbon Jawa dengan tegas menyebutkan, ucapan iku iji, niat iku banyune. Artinya, ucapan adalah benih dan niat adalah airnya. Apa yang ditanam dan disirami, itulah yang kelak tumbuh menjadi kenyataan hidup. Weton pahing memiliki keistimewaan sekaligus bahaya besar, lisannya cepat menjadi doa. Apa yang sering diucapkan pahing, baik dalam kata, gumaman, bahkan dalam hati, memiliki daya kuat untuk membentuk arah hidupnya sendiri. Masalahnya, banyak pahing yang tidak menyadari hal ini. Karena terlalu sering memendam beban, pahing kerap mengeluarkan kalimat-kalimat seperti, aku capek hidup begini, rezekiku memang seret, nasibku dari dulu begini-begini saja. Kalimat-kalimat ini, menurut Primbon, bukan sekadar keluhan, melainkan perintah halus kepada semesta. Semesta tidak membedakan antara doa dan keluhan, yang ia dengar hanyalah getaran niat. Inilah sebabnya, banyak weton pahing merasa sudah berusaha, tapi jalannya makin berat sudah sabar, tapi masalah bertambah sudah dekat berhasil,
tapi mendadak runtuh. Bukan karena Pahing kurang berjuang, melainkan karena lisannya sendiri tanpa sadar mengubah arah takdirnya. Primbon Jawa mengingatkan, "Sing yesong reksa lisan lan niate, iku sing yesong reksa nasibe." Artinya, siapa yang mampu menjaga lisan dan niatnya, dialah yang mampu menjaga nasibnya. Langkah ketiga ini dimulai dari kesadaran kecil. Mulai sekarang, weton Pahing wajib mengubah cara berbicara tentang hidupnya sendiri. Bukan dengan kebohongan, bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan arah niat yang benar. Ganti kalimat, "Aku ini selalu kekurangan," menjadi, "Aku sedang belajar menata rezekiku." Ganti, "Hidupku berat," menjadi, "Aku sedang dikuatkan untuk hidup lebih baik." Setiap pagi atau malam, cukup ucapkan satu kalimat sederhana. "Niatku lurus, rezekiku ngalir, uripku enteng lan berkah." Ucapkan dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, tanpa paksaan. Primbon mengajarkan bahwa niat yang tenang lebih kuat daripada doa yang penuh teriakan. Dalam beberapa waktu, Pahing akan merasakan tanda-tanda halus, pikiran lebih jernih, emosi lebih terkendali, keputusan lebih tepat, kesempatan muncul lebih jelas. Ingat sedulur, langkah ketiga ini bukan untuk memanipulasi hidup, melainkan menghentikan sabotase diri sendiri. Karena bagi weton Pahing, lisan dan niat adalah kemudi nasibnya sendiri. Para sedulur kabeh, jika Anda telah memahami dan mulai menjalankan 3 langkah sebelumnya, maka bab ini bukan lagi sekadar pengetahuan, melainkan penegasan bahwa perubahan itu nyata dan sedang berlangsung. Primbon Jawa mengajarkan satu hal penting. Perubahan nasib tidak datang dengan ledakan besar, melainkan dengan tanda-tanda halus yang sering diabaikan. Dan weton Pahing, ketika telah memasuki fase hidup berlimpah, tidak langsung kaya raya, namun hidupnya mulai terasa enteng, terarah, dan tidak lagi menekan batin. Tanda pertama yang paling jelas adalah perubahan di dalam diri. Weton Pahing akan mulai merasakan, tidur lebih nyenyak tanpa beban pikiran berlebih, bangun pagi dengan rasa lebih tenang. Emosi tidak mudah meledak meski masalah datang. Hati terasa lebih lapang menghadapi kenyataan hidup. Primbon menyebutkan, "Yen atine wis ora sumpek, rejeki ora bakal kesasar." Artinya, ketika hati tidak lagi sesak, rezeki tidak akan salah jalan. Tanda kedua adalah perubahan cara hidup memandang Pahing. Orang-orang yang dulu meremehkan perlahan mulai menghargai. Orang-orang yang dulu menjauh tiba-tiba kembali membuka komunikasi. Bahkan ada yang tanpa diminta memberi bantuan, peluang, atau jalan keluar. Ini bukan kebetulan, menurut Primbon, inilah tanda pangaribawa Pahing sudah aktif sepenuhnya. Tanda ketiga adalah rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Bukan selalu berupa uang besar, tetapi bisa berupa pertemuan penting, ide yang tiba-tiba terasa jelas, jalan keluar dari masalah lama, kesempatan yang terasa, pas waktunya. Primbon menegaskan, "Rejeki sejati ora mesti akeh, nanging mesti cukup lan awet." Rezeki sejati bukan soal banyaknya, melainkan cukup dan menetap. Tanda keempat, yang sering membuat Pahing terdiam, adalah hilangnya dorongan untuk membuktikan diri secara berlebihan. Jika dulu Pahing ingin terlihat kuat, ingin diakui, ingin dihargai, maka kini ia lebih memilih tenang dan fokus pada jalannya sendiri. Dan justru disitulah rezeki semakin mendekat. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai urip wis ketemu dalane. Hidup sudah menemukan jalannya. Namun ada satu pesan penting di akhir bab ini. Ketika weton Pahing sudah memasuki fase berlimpah, ujian terbesar bukan lagi kekurangan, melainkan kesombongan halus dan kelalaian batin. Karena itu, Primbon selalu menutup ajarannya dengan pengingat. Sing wis diwenehi dalan, kudu luwih eling lan waspada. Artinya, siapa yang sudah diberi jalan, harus semakin ingat dan menjaga diri. Jaga lisan, jaga niat, jaga ketenangan batin. Karena bagi weton Pahing, kelimpahan bukan tujuan akhir, melainkan amanah hidup. Jika Anda sampai di bab ini bukan kebetulan, bisa jadi Anda memang sedang berada di ambang perubahan besar dalam hidup Anda. Sedulur kabeh, jika apa yang Anda dengarkan dari awal hingga akhir terasa mengena di hati,
terasa seperti sedang menyingkap potongan hidup Anda sendiri, maka besar kemungkinan ilmu ini memang sedang mengetuk batin Anda. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda saja, karena bisa jadi ada saudara, pasangan, atau orang terdekat Anda yang lahir dengan weton pahing dan sedang berada di fase hidup yang berat, namun belum menemukan jalannya. Silakan tekan tombol like, agar energi kebaikan dari video ini semakin meluas. Bagikan, share, ke orang-orang yang Anda pedulikan, karena satu kali berbagi bisa menjadi titik balik hidup seseorang. Dan jika Anda merasa channel ini membawa ketenangan, membuka kesadaran, serta membantu memahami arah hidup menurut Primbon Jawa, jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya tentang weton, rezeki, dan jalan hidup menurut warisan leluhur. Ingat sedulur, ilmu yang bermanfaat akan kembali sebagai keberkahan, baik untuk yang menyampaikan, maupun untuk yang mengamalkan. Semoga Gusti paring pepadang, semoga rezeki kita diparingi lancar, lan urip kita tansah pinaringan berkah.